Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 semester ganjil SMKPP Negeri Bima. Semoga kita bisa mengawali pelajaran ini dengan penuh semangat dan optimisme serta melewati hari kita dengan penuh kebahagiaan. Nah, dalam produk kreatif dan kewirausahaan pada pertemuan kita yang pertama kita akan belajar di bab yang pertama tentang sikap dan perilaku wirausaha. Dengan KD-nya memahami sikap dan perilaku wirausaha dan dengan harapan setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kita dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian kita dapat memahami karakteristik wirausaha. Dan yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, kemudian pada poin yang pertama, tentang pengertian wirausaha. Apa sih kemudian pengertian dari usaha? Kita mungkin sering mendengar wirausaha, wirausahawan, kemudian kewirausahaan. Nah, dari ketiga ini memiliki pengertian yang berbeda. Wirausaha yaitu kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Kemudian wirausahawan adalah sosok orang yang tidak mudah diam, biasanya suka melakukan inovasi terus-menerus dan perbaikan dari hal yang sudah ada. Sedangkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Jadi ketiganya memiliki sedikit perbedaan. Dan yang sering terjadi perbedaan adalah wirausahawan atau kita kenal dengan entrepreneur dan perbedaan dengan entrepreneurship. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di apa sih tujuan kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki tujuan diantaranya yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Sedangkan manfaat dari kewirausahaan diantaranya adalah yang pertama mengurangi pengangguran. Dengan munculnya usaha-usaha baru dan pengusaha-pengusaha baru di tengah masyarakat, setidaknya akan menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga harapannya hal itu kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mendidik masyarakat agar hidup hemat, efisien, dan kreatif. Biasanya, ketika seseorang bergelut di dalam sebuah usaha, maka secara tidak langsung cara berpikir atau pola pikir masyarakat akan berubah. Dari yang awalnya biasanya mungkin hidup boros, kemudian diharapkan bisa kemudian hidup hemat, efisien, dan kreatif. Menciptakan daya pikir, inovasi, sehingga menghasilkan sebuah peluang usaha. Sehingga harapannya munculnya kewirausahaan akan merubah dan mendidik masyarakat agar hidup hemat, efisien, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, manfaat kewirausahaan adalah sebagai penggerak pembangunan sosial, pribadi, lingkungan, dan kesejahteraan. Ketika muncul usaha-usaha baru di tengah masyarakat, masyarakat semakin bergelut, kemudian semakin banyak lahirnya usaha baru, pengusaha baru, dan terkuranginya para pengangguran, sehingga itu menjadi sebuah manfaat untuk menjadi pembangunan sosial, pribadi, lingkungan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya yang B adalah karakteristik wirausahawan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan atau entrepreneur adalah yang pertama adalah harus memiliki karakter kerja keras dan disiplin di dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua, harus memiliki komitmen yang tinggi. Harus memiliki kemudian rasa tekad, kemauan yang tinggi. Sehingga harapannya usahanya akan terus berkembang. Kemudian karakteristik wirausahawan selanjutnya adalah jujur. Seorang wirausahawan harus memiliki sikap jujur di dalam mengembangkan usahanya. Kemudian seorang wirausahawan harus kreatif dan inovatif agar terus berkembang dalam mengembangkan usahanya. Kemudian selanjutnya, karakteristik wirausahawan selanjutnya adalah mandiri. Tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian karakteristik wirausahawan selanjutnya adalah realistis.
sesuai dengan kenyataan, bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada dan yang terjadi. Inilah karakteristik wirausahawan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Kemudian selanjutnya, sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap berwirausahawan yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan kemudian bisa diterima di tengah masyarakat. Ini harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Kemudian yang kedua, mampu bekerja dengan tekun, teliti dan produktif. Dia harus kemudian memiliki sifat tekun, teliti dan produktif agar kemudian usahanya bisa diterima oleh pasar. Kemudian yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Kemudian yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian, tidak kemudian bergantung dengan orang lain. Kemudian kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil risiko. Sedangkan perilaku wirausahawan, yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Harus memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian yang ketiga, pengambil risiko. Yang keempat, perilaku wirausahawan atau pengusaha harus memiliki jiwa kepemimpinan di dalam mengembangkan usahanya. Kemudian yang kelima, keorisinalan. Seorang pengusaha harus mempertahankan orisinal, tidak mudah kemudian dia mengadopsi yang lainnya atau kemudian menduplikat yang lainnya, tetapi dia terus berkreasi dan menjaga orisinalitas produk yang dia buat. Kalaupun dia berkreasi dan berkreatif, itu kemudian semata berdasarkan ide dan pemikirannya, bukan karena menduplikat karya orang lain. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Inilah sikap dan perilaku wirausahawan yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi seorang pengusaha agar kemudian usahanya bisa berkembang. Kemudian C, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor keberhasilan wirausaha. Ada dua sisi yang harus kemudian kita lihat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha ini, yaitu yang pertama dari sisi wirausahawan atau pengusaha itu sendiri, dan kemudian yang kedua dari sisi produk. Dua hal ini sangat berpengaruh besar di dalam mempengaruhi faktor keberhasilan di dalam kita berusaha. Dari sisi wirausahawan, seorang yang bisa mempengaruhi keberhasilan, yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Seorang pengusaha harus jujur terhadap produknya, dirinya, maupun orang lain. Ketika ada catatan dalam produknya, maka dia harus sampaikan dengan benar. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah memberikan contoh bagaimana dalam berusaha yang penuh dengan kejujuran, yang hasilnya pasti akan mendapatkan hasil yang positif. Orang akan percaya ketika ada catatan dalam produk kita sampaikan. Ketika tidak ada, maka kita sampaikan. Maka jangan kita sampai menipu sehingga konsumen kita tidak lagi percaya, sehingga tidak akan lagi pernah kemudian datang untuk mengambil produk kita. Kemudian yang kedua, disiplin dan berani. Seorang pengusaha harus memiliki sikap disiplin dan berani. Disiplin, dia kemudian disiplin, taat pada aturan dari apa yang kemudian telah direncanakan. Kemudian berani termasuk berani mengambil resiko di dalam mengembangkan usahanya. Dan semua ini dapat karena ada bakat, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya. Dan kemudian karena ada keyakinan dan fasilitas yang mendukungnya. Kemudian faktor yang keempat, dari sisi wirausahawan yang bisa mempengaruhi keberhasilan wirausaha adalah menguasai bidang usaha yang digeluti. Harus dikuasai, jangan sampai kemudian dijadikan ajang coba-coba sehingga tidak punya pengetahuan di dalamnya, sehingga ini akan mendatangkan kegagalan. Kemudian yang keempat, dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Sebuah usaha itu sangat dipengaruhi sangat besar oleh faktor manajemen. Kalau kemudian kita punya semangat, punya pengalaman, punya disiplin, berani, jujur, tapi kemudian tidak memiliki manajemen yang baik, maka perusahaan kita atau usaha kita akan kemudian mengalami kehancuran. Kemudian dari sisi produk,
ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan berusaha dari sisi produk. Yang pertama, memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Apakah dari sisi harga, kualitas produk, prestis, manfaat, dan sebagainya. Ketika kita menciptakan sebuah produk, harus kemudian dilihat dari harga apakah mampu bersaing di pasar. Kualitas, jangan sampai kalah dengan produk dari yang lain, sehingga akan mendatangkan kekecewaan dari masyarakat atau dari konsumen, sehingga tidak lagi mempercayai produk yang kita berikan. Kemudian, yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Nah, semoga ini bisa kemudian kita lakukan di dalam kita mengembangkan usaha yang kita miliki. Promosi ini harus kemudian menjadi catatan penting. Makanya di dalam televisi kita sering mendengar atau melihat ada iklan dari produk-produk yang dilakukan oleh orang-orang. Karena ini bagian dari marketing, promosi agar produk kita dikenal dan kemudian mau diambil oleh para konsumen sehingga bisa laku di pasar. Dan kemudian yang terakhir yang kita sampaikan, yang kita bahas pada pertemuan ini adalah faktor kegagalan wirausaha. Ada faktor-faktor yang menyebabkan usaha kita bisa gagal. Yang pertama adalah tidak ada perencanaan yang matang. Sekedar karena ingin ikut tren, sehingga kita ikut membuat tanpa ada rencana yang matang. Maka ini akan membuat usaha kita akan gagal. Kemudian kedua, kurang pengalaman. Karena ingin mencoba-coba tanpa kemudian memiliki pengalaman, ini juga bisa menjadikan faktor usaha kita mengalami kegagalan. Kemudian ketiga, bakat yang tidak cocok. Mengembangkan usaha baru tapi kemudian jiwa kita tidak menjiwainya, tidak memiliki bakat di situ, maka kita akan setengah hati untuk mengembangkannya sehingga kita akan mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat, tidak punya semangat berusaha karena terpaksa, karena kemudian ikut-ikutan dan sebagainya sehingga tidak punya semangat, maka ini juga akan menyebabkan kegagalan dalam usaha kita. Kemudian kurangnya modal. Modal sangat penting untuk mendukung dan mengembangkan usaha kita. Kemudian selanjutnya adalah tidak punya etos kerja yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah lemahnya pemasaran atau promosi. Dibuat tapi tidak punya promosi, tidak ditawarkan di pasar, sehingga ini akan menyebabkan pasar tidak mengenal produk yang kita buat, sehingga akan menyebabkan wirausaha kita atau usaha kita akan mengalami kegagalan. Kemudian lokasi yang kurang strategis. Makanya kemudian kita lihat orang-orang yang membuka toko itu harga penyewaan toko itu jauh lebih besar dan tinggi ketika dia berada di tempat-tempat yang strategis dibandingkan tempat-tempat yang tidak strategis. Karena lokasi juga berpengaruh di dalam keberhasilan dan kegagalan wirausaha kita. Semoga hal ini dapat kemudian kita pahami materi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa semangat untuk menjadi para pengusaha, sehingga mudah-mudahan banyak lahir pengusaha-pengusaha muda baru di masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan yang baru di tengah masyarakat. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran produk kreatif dan keurusan kelas 11 semester ganjil. Nah, setelah pertemuan pertama kita belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha, kemudian apa itu tujuan dan manfaat kewirausahaan, kemudian karakteristik perusahaan, sikap dan perilaku perusahaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan keberhasilan dan kegagalan di dalam berwirausaha. Karena ini penting untuk bagaimana kita mengetahui terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Kemudian C, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor keberhasilan wirausaha. Ada dua sisi yang harus kemudian kita lihat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha ini, yaitu yang pertama dari sisi wirausahawan atau pengusaha itu sendiri, dan kemudian yang kedua dari sisi produk. Dua hal ini sangat berpengaruh besar di dalam mempengaruhi faktor keberhasilan
di dalam kita berusaha. Dari sisi wirausahawan, seorang yang bisa mempengaruhi keberhasilan, yang pertama adalah jujur. Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Seorang pengusaha harus jujur terhadap produknya, dirinya, maupun orang lain. Ketika ada kecacatan dalam produknya, maka dia harus sampaikan dengan benar. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah memberikan contoh bagaimana dalam berusaha yang penuh dengan kejujuran, yang hasilnya pasti akan mendapatkan hasil yang positif. Orang akan percaya ketika ada kecatatan dalam produk kita, kita sampaikan. Ketika tidak ada, maka kita sampaikan. Maka jangan kita sampai menipu sehingga konsumen kita tidak lagi percaya, sehingga tidak akan lagi pernah kemudian datang untuk mengambil produk kita. Kemudian yang kedua, disiplin dan berani. Seorang pengusaha harus memiliki sikap disiplin dan berani. Disiplin, dia kemudian disiplin, taat pada aturan dari apa yang kemudian telah direncanakan. Kemudian berani termasuk berani mengambil resiko di dalam mengembangkan usahanya. Dan semua ini dapat karena ada bakat, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya. Dan kemudian karena ada keyakinan dan fasilitas yang mendukungnya. Kemudian faktor yang keempat, dari sisi wirausahawan yang bisa mempengaruhi keberhasilan wirausaha adalah menguasai bidang usaha yang digeluti. Harus dikuasai, jangan sampai kemudian dijadikan ajang coba-coba sehingga tidak punya pengetahuan di dalamnya, sehingga ini akan mendatangkan kegagalan. Kemudian yang keempat, dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Sebuah usaha itu sangat dipengaruhi sangat besar oleh faktor manajemen. Kalau kemudian kita punya semangat, punya pengalaman, punya disiplin, berani, jujur, tapi kemudian tidak memiliki manajemen yang baik, maka perusahaan kita atau usaha kita akan kemudian mengalami kehancuran. Kemudian dari sisi produk, ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan berusaha dari sisi produk. Yang pertama, memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Apakah dari sisi harga, kualitas produk, prestis, manfaat, dan sebagainya. Ketika kita menciptakan sebuah produk, harus kemudian dilihat dari harga apakah mampu bersaing di pasar. Kualitas, jangan sampai kalah dengan produk dari yang lain, sehingga akan mendatangkan kekecewaan dari masyarakat atau dari konsumen, sehingga tidak lagi mempercayai produk yang kita berikan. Kemudian, yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Nah, semoga ini bisa kemudian kita lakukan di dalam kita mengembangkan usaha yang kita miliki. Promosi ini harus kemudian menjadi catatan penting. Makanya di dalam televisi kita sering mendengar atau melihat ada iklan dari produk-produk yang dilakukan oleh orang-orang. Karena ini bagian dari marketing, promosi, agar produk kita dikenal dan kemudian mau diambil oleh para konsumen, sehingga bisa laku di pasar. Dan kemudian yang terakhir yang kita sampaikan, yang kita bahas pada pertemuan ini adalah faktor kegagalan wirausaha. Ada faktor-faktor yang menyebabkan usaha kita bisa gagal. Yang pertama adalah tidak ada perencanaan yang matang. Sekedar karena ingin ikut tren, sehingga kita ikut membuat tanpa ada rencana yang matang. Maka ini akan membuat usaha kita akan gagal. Kemudian kedua, kurang pengalaman. Karena ingin mencoba-coba tanpa kemudian memiliki pengalaman, ini juga bisa menjadikan faktor usaha kita mengalami kegagalan. Kemudian ketiga, bakat yang tidak cocok. Mengembangkan usaha baru tapi kemudian jiwa kita tidak menjiwainya, tidak memiliki bakat di situ, maka kita akan setengah hati untuk mengembangkannya sehingga kita akan mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat, tidak punya semangat berusaha karena terpaksa, karena kemudian ikut-ikutan dan sebagainya, sehingga tidak punya semangat, maka ini juga akan menyebabkan kegagalan dalam usaha kita. Kemudian kurangnya modal. Modal sangat penting untuk mendukung dan mengembangkan usaha kita. Kemudian selanjutnya adalah tidak punya etos kerja yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah lemahnya pemasaran atau promosi. Dibuat tapi tidak punya promosi, tidak ditawarkan di pasar, sehingga ini akan menyebabkan pasar tidak mengenal produk yang kita buat, sehingga akan menyebabkan wirausaha kita atau usaha kita akan mengalami kegagalan. Kemudian lokasi yang kurang strategis. Makanya kemudian kita lihat
orang-orang yang membuka toko itu harga penyewaan toko itu jauh lebih besar dan tinggi ketika dia berada di tempat-tempat yang strategis dibandingkan tempat-tempat yang tidak strategis. Karena lokasi juga berpengaruh di dalam keberhasilan dan kegagalan wirausaha kita. Semoga hal ini dapat kemudian kita pahami materi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa semangat untuk menjadi para pengusaha, sehingga mudah-mudahan banyak lahir pengusaha-pengusaha muda baru di masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan yang baru di tengah masyarakat. Demikian, sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan kita gambaran terkait dengan dunia usaha dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menekuni dunia usaha. Semoga hal ini bisa memberikan kita motivasi untuk kelak bisa menjadi para pengusaha-pengusaha muda yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.